Sobat Merdeka, bersama saya Kofifa Darwis, mentor Modul Nusantara yang membersamai Bapak Dr. Suwardi SPD MPD. Kali ini saya akan mereview masjid tertua yang ada di Sulawesi Selatan, apalagi kalau bukan Masjid Katangka. Nah, Sobat Merdeka, ayo yuk kita sama-sama melihat kondisi Masjid Tua Katangka. Jika Sobat Merdeka melihat, masjid ini terdapat 5 buah pintu. Nah, 5 buah pintu ini menandakan 5 rukun Islam. Selain itu, masjid ini juga memiliki 6 buah jendela yang menandakan jumlah dari rukun iman. Arsitektur masjid ini merupakan perpaduan budaya Eropa, Tiongkok, Jawa, dan Makassar. Pada mimbar masjid ini terdapat ukiran khas Tiongkok seperti yang biasa dijumpai di dalam bangunan kelenteng. Sementara di bagian jendela-jendela masjid terdapat ukiran aksara Arab yang ditulis dengan bahasa Makassar. Nah, adapun pada atap masjid ini sendiri memiliki bentuk atap yang mirip dengan atap bangunan khas Jawa. Nah, Sobat Merdeka, Masjid Tua Katangka ini didirikan pada tahun 1603 oleh Sultan Alauddin, Raja ke-14 dari Goa. Nah, Sultan Alauddin ini sendiri merupakan kakek dari Sultan Hasanuddin. Jika Sobat Merdeka melihat, Masjid Tua Katangka ini sendiri telah mengalami 7 kali renovasi, namun tidak merubah struktur bangunan dari masjid ini sendiri. Masjid Katangka dulunya berbentuk seperti rumah kayu, di mana pohon katangka yang tumbuh di sekitar area masjid digunakan sebagai bahan utama pembangunan masjid tersebut, sehingga dinamakan Masjid Katangka. Ketika kedatangan rombongan ulama yang berasal dari Yaman bermaksud mengajak Raja Goa masuk Islam. Jadi sebelum rombongan ulama dari Yaman ini sampai di istana, mereka mampir di tempat ini, di mana dahulunya tempat ini banyak tumbuh yang namanya pohon katangka. Nah, karena hari itu adalah hari Jumat, maka rombongan ulama ini melaksanakan salat Jumat di tempat ini, di bawah pohon katangka. Nah, setelah mereka melaksanakan salat Jumat, barulah menuju ke istana kerajaan untuk menawarkan Islam kepada Raja Goa. Tapi pada saat itu Islam ini belum diterima, karena rombongan ulama dari Yaman ini menawarkan Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Jadi pada saat itu Raja Goa mengatakan, kami pikir-pikir dulu, karena terlalu banyak perbedaan dengan keyakinan rakyat Goa dengan agama Islam ini. Selang beberapa tahun kemudian, mereka mengutus 3 orang ulama yang berasal dari Minangkabau, yakni Datuk Patimang, Datuk Ribandan, dan Datuk Ditiro. Nah, yang berhasil mengislamkan Raja Goa pada saat itu adalah Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang ini berhasil mengislamkan Raja Goa karena beliau beranggapan yang penting Islam ini diterima dulu. Masalah adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam itu akan dikikis secara perlahan-lahan. Maka diterimalah Islam. Maka ditunjuklah tempat di mana pertama kalinya dilaksanakan salat Jumat untuk didirikan masjid, yakni di tempat ini. Maka pohon katangka yang banyak tumbuh di sini itu ditebang, dan kayunya itu digunakan sebagai bahan masjid. Selanjutnya, saya berada di kompleks pemakaman raja-raja yang terletak di sekitar Masjid Tua Katangka. Teriknya Kabupaten Goa membawa saya menuju pemakaman yang begitu terasa kesakralan dan sejarahnya. Pemakaman ini adalah tempat makam dari raja-raja Goa dan silsilah keturunannya. Nah, jika Sobat Merdeka melihat dengan lebih dekat, di dalam kubah-kubah besar berwarna putih inilah terdapat makam raja dan keluarga terdekatnya. Setelah tadi penjelajahan kita dengan masjid tertua yang ada di Sulawesi Selatan, bertukar sementara bermakna selamanya.